Jadi kami akan membahas mengenai proses batal, berhenti, dan penundaan suatu perjanjian internasional. Seperti yang kita ketahui, perjanjian internasional sudah ada sejak lama dalam masyarakat internasional. Perjanjian internasional sangat penting dan sebagai salah satu instrumen hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional merupakan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang wajib dihormati dan ditaati oleh para pihak terkait. Melalui perjanjian internasional, maka pelaksanaan hak dan kewajiban setiap negara dalam masyarakat internasional akan lebih terjamin dan terarah. Suatu perjanjian internasional yang sudah berlaku, bahkan sudah diterapkan dengan segala akibat hukumnya, pasti dapat dipersoalkan akan keabsahannya oleh salah satu pihak atau bahkan bisa ditunda dan bisa diakhiri. Kemudian setelah proses yang panjang, dihasilkanlah draft Article Vienna Convention on the Law of Treaties dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980. Jika dicermati, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 ini terdiri dari 85 artikel dan 8 part. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pengakhiran, pembatalan, dan penundaan suatu perjanjian internasional terdapat pada part 5. Pada part 5 ini dengan judul Invalidity, Termination, and Suspension of Operational of Treaties memuat 40% dari keseluruhan konvensi. Jadi dari 1/3 keseluruhan konvensi ini mengatur mengenai pembatalan, penundaan, dan pengakhiran suatu perjanjian internasional, sehingga dapat kita katakan sangatlah penting untuk kita ketahui bagaimana prosesnya sebuah perjanjian internasional dapat diakhiri, mengalami penundaan, dan akhirnya pembatalan secara sah. Dalam perjanjian internasional terdapat beberapa alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional. Terdapat faktor eksternal maupun internal yang cukup kuat untuk mengakhiri berlakunya suatu peristiwa. Yang pertama adalah dibuat perjanjian internasional baru. Pada pasal 59 ayat 1 Konvensi Wien 1969 mengatur mengenai pengakhiran perjanjian internasional disebabkan karena dibuatnya perjanjian internasional yang baru. Dalam hal ini, semua negara peserta pada perjanjian yang lama kemudian membuat perjanjian baru dan memang para pihak bermaksud untuk menerapkan perjanjian yang baru untuk menggantikan perjanjian yang lama. Lalu yang kedua adalah pelanggaran material dari salah satu pihak perjanjian internasional. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sifatnya substansial yang berakibat pada terhalangannya pencapaian tujuan dalam perjanjian internasional. Pada pasal 61 menjelaskan bahwa suatu pihak dapat menggunakan dasar ketidakmungkinan untuk melaksanakan kewajiban yang didapat dari sebuah perjanjian internasional sebagai dasar untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional. Lalu yang ketiga adalah terjadinya perubahan keadaan yang fundamental. Pengaturan mengenai perubahan keadaan yang fundamental atau rebus stantibus diatur dalam Konvensi Wien 1969 pada pasal 42. Teori tersebut sering dianggap sebagai kebalikan dari teori pacta sunt servanda karena teori ini berisi tentang tidak melaksanakan suatu kewajiban dari perjanjian. Lalu yang selanjutnya adalah putusnya hubungan diplomatik dan atau konsuler. Pada pasal 63 dari Konvensi Wien 1969 memberikan pengaturan mengenai hal ini. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa putusnya hubungan diplomatik dan atau konsuler tidak memberikan imbas apapun terhadap perjanjian internasional yang ada. Lalu poin yang berikutnya adalah bertentangan dengan jus cogens. Hukum pada umumnya memiliki sebuah sistem di mana sistem tersebut mengandung norma dasar yang umum di mana norma tersebut tidak dapat disingkirkan atau dikesampingkan dalam hubungan kontraktual mereka. Itulah yang disebut dengan jus cogens. Norma ini dikenal publik luas serta diakui oleh subjek-subjeknya. Sebuah norma fundamental yang didasarkan kepada itikat baik dan moralitas. Jus cogens diatur dalam pasal 53 dan pasal 64. Di dalam pengaturan tersebut menyatakan bahwa sebuah perjanjian yang melanggar jus cogens akan langsung dianggap batal dan tidak berlaku. Walaupun terdapat norma yang dilanggar muncul belakangan setelah perjanjian tersebut dibuat dan mulai berlaku. Jika norma-norma tersebut merupakan jus cogens, maka perjanjian tersebut otomatis dianggap batal. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengakhiran suatu perjanjian internasional menurut Vienna Convention tahun 1969. Dalam garis besarnya, alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional menurut Vienna Convention tahun 1969 yang terdapat dalam Part 5 Section 3. Yaitu termination and suspension of the operation of treaties
adalah sebagai yang pertama, artikel 59 paragraf ke-1 Vienna Convention 1969 tentang dibuatnya perjanjian internasional baru. Yang kedua, artikel 60 paragraf ke-1 dan kedua Vienna Convention 1969 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau material breach. Pengakhiran berdasarkan alasan ini sifatnya fakultatif. Lalu yang ketiga, artikel ke-61 paragraf ketiga Vienna Convention 1969 ketidakmungkinan untuk melaksanakannya atau impossibility of performance. Lalu yang keempat, artikel 62 paragraf ke-1 dan kedua Vienna Convention 1969, yaitu terjadinya perubahan keadaan yang fundamental, dikenal juga sebagai asas rebus sextantibus. Lalu yang kelima, artikel ke-53 konvensi bertentangan dengan jus cogens. Lalu yang keenam, pecahnya perang antara pihak atau START 2001. Lalu yang terakhir, artikel ke-55 dan 56, yaitu konvensi penarikan diri di negara-negara pesertanya. Nama saya Alvina, akan menjelaskan tentang proses penundaan suatu perjanjian internasional menurut Vienna Convention 1969. Penundaan perjanjian internasional pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan atas kesepakatan antara semua pihak atau pesertanya. Dalam suatu perjanjian bilateral, penundaannya dengan dapat mudah dilakukan jika kedua pihak memang sepakat untuk menundanya. Demikian juga dalam perjanjian internasional multilateral, jika semua pihak sepakat, maka penundaan itu menjadi sah. Bahkan penundaan atas pelaksanaan suatu perjanjian internasional multilateral sepanjang substansi perjanjian itu sendiri memungkinkan, maka dapat dilakukan hanya atas dasar kesepakatan dari sebagian atau kesepakatan beberapa pihak tertentu. Sudah tentu, kesepakatan untuk menunda pelaksanaan perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan, bagi pihak-pihak lainnya perjanjian itu tetap dapat diberlakukan terus. Demikian juga suatu perjanjian internasional dapat ditunda pelaksanaannya hanya terhadap satu atau dua negara. Pengaturan atas dasar penundaan perjanjian internasional dalam Konvensi Vienna 1969 diatur dalam pasal 57, 58, 59, 60, dan 61. Pengaturan mengenai penundaan dari sebuah perjanjian internasional tersebut terletak bersamaan dengan istilah termination. Karena seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa penundaan dari sebuah perjanjian bisa saja merupakan hasil dari kesepakatan para pihak, sepanjang substansi perjanjian memperbolehkan. Maka pilihan untuk menunda perjanjian kembali kepada persetujuan pihak. Hal ini dijelaskan pada pasal 57. Pada pasal 58 menjelaskan bahwa dua pihak atau lebih dari suatu perjanjian internasional dapat membuat suatu kesepakatan untuk menunda pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut untuk sementara waktu hanya berlaku antara mereka. Pasal 59 penggabungan antara pengaturan mengenai pengakhiran serta penundaan perjanjian internasional dikarenakan muncul perjanjian yang baru yang mengatur hal yang sama. Di dalam pasal 60 mengatur mengenai penundaan perjanjian internasional yang disebabkan oleh pelanggaran. Penundaan perjanjian internasional secara sepihak dapat digunakan ketika terjadi sebuah pelanggaran. Akan tetapi, kewajiban dari perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri begitu saja sebelum terjadi persetujuan atau pengadilan internasional memperbolehkannya. Dan pada pasal 61 yang membahas mengenai ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian internasional juga diatur mengenai penundaan apabila ketidakmungkinan tersebut sifatnya hanya sementara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Prosedur pembatalan, pengakhiran, serta penundaan suatu perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional dapat menggunakan pengaturan pasal 46 dan 62 Konvensi Wiener tahun 1969. Akan tetapi, penggunaan pengaturan tersebut tidaklah mudah penerapannya. Pasal 46 mengatur mengenai batalnya suatu perjanjian apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum atau kepentingan nasional yang fundamental. Dapatnya dasar kepentingan nasional untuk menggunakan pengaturan pasal 46 adalah ketika terjadi kesalahan proses keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional, di mana hal tersebut dapat menyebabkan negara untuk membatalkan atau menarik diri dari suatu perjanjian internasional. Kemudian, pasal 62 yang mengatur mengenai fundamental changes of circumstances juga dapat dipergunakan sebagai prosedur pembatalan suatu perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional. Maka, apabila terjadi sebuah perubahan keadaan yang fundamental dan sangat berpengaruh pada kepentingan nasional suatu negara, maka suatu negara dapat melakukan pembatalan secara sepihak atau penarikan diri dari sebuah perjanjian.
Akan tetapi, seperti dengan persyaratan yang dijelaskan di dalam Konvensi Wina, bahwa fundamental changes of circumstances haruslah terjadi bukanlah sebuah hasil pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak peserta perjanjian. Kemudian, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat diprediksi atau diduga sebelumnya bagi seluruh pihak. Pengaturan mengenai perubahan keadaan yang fundamental tersebut juga mengatur bahwa dasar tersebut tidak dapat dipergunakan pada perjanjian perbatasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saran. Berdasarkan diskusi kelompok kami menyarankan agar sebaiknya negara lebih berhati-hati ketika mengirim perwakilan untuk mengikuti sebuah proses perjanjian internasional, dan lebih berhati-hati ketika memilih untuk terlibat di dalam suatu perjanjian internasional agar mencegah tidak terjadinya kesalahan dan kekeliruan yang menyebabkan kerugian terhadap negara atas suatu perjanjian internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.